kita lihat saham-saham di IPO November yang ramai ini, apakah tanda optimisme terhadap pendanaan di pasar modal nih? Apakah ini memang sinyal optimisme begitu? Iya, jadi kalau kita tahu ya bahwa ketika suatu emiten atau perusahaan ingin melakukan listing di bursa, pertimbangan mereka itu sebenarnya kira-kira ini bakal fundingnya tuh bakal terpenuhi apa enggak ya. Jadi ketika kondisi ekonominya nggak stabil kayak tahun lalu gitu, pasti akan susah mendapatkan dana karena biasanya investor itu cenderung mereka ambil di aset yang sebenarnya lebih defensif, kayak obligasi, gold. Cuman ketika ekonomi recovery itu adalah indikasi juga dari sisi emiten ngelihatnya ini adalah timing yang tepat untuk melakukan IPO. Karena dari sisi Mhm. allotment dana itu mereka pasti buat investasi pasti lebih tinggi. Plus kalau kita lihat gini ya, dengan adanya economic recovery, pasti kan translasinya biasanya emiten-emiten yang akan listing, mereka tuh punya valuasi itu lebih mahal. Karena ibaratnya dengan melakukan IPO, mereka valuasinya akan diikutkan dengan valuasi pasar. Ketika Mhm. mereka IPO, ketika kondisi pasarnya lagi bearish, pastikan price earnings buat kayak ISG atau price to book value akan lebih rendah. Jadi valuasi mereka akan ngikutin ISG atau sektor base-nya. Itu ibaratnya mereka kayak ngelepas company-nya dengan valuasi yang murah. Nah, ketika ekonomi membaik, pastikan valuasi meningkat. Jadi, either mereka bisa dapat dana yang lebih besar dengan valuasi yang lebih atraktif, atau ibaratnya setara dengan porsi yang mereka mau, atau mereka bisa kayak ngelepas lebih sedikit dengan sebenarnya dana yang levelnya sama. Nah, jadi itu adalah indikasi-indikasi bahwa emang ekonominya itu udah membaik. Kurang lebih 5 atau 6 emiten-emiten yang akan IPO ini mana sih yang paling menarik untuk diperhatikan oleh sobat cuan kita? Kalau saya lihat sih sebenarnya yang size-nya gede dan bahkan lebih gede dibandingkan Bukalapak itu adalah Mitratel ya. Ini kan adalah grupnya Telkom. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kalau dari saya ngelihatnya buat pemilihan IPO ini biasanya selalu melihatnya dari sektor base-nya dulu. Apakah Mhm. attractiveness-nya tuh ada ya? It means sebenarnya kita kalau melihat sektor menara di Indonesia itu tuh room for growth-nya tuh sebenarnya masih lumayan positif ya. Karena sebenarnya pertama adalah kayak tren dari sisi base transfer station buat di pemain telco itu tuh trennya tiap tahun meningkat. Karena buat mencapai kayak coverage seluruh Indo itu butuh sebenarnya kayak tower yang cukup signifikan ya. Apalagi Mhm. sebenarnya kalau kita domisili telco itu banyak masih di Java. Sedangkan kalau di outer Java posisinya masih sedikit. Jadi room for growth-nya masih lumayan besar sih. Plus kalau kita lihat dengan kedepannya kan teknologi itu kan shifting sebenarnya buat 5G ya. Jadi kalau kita lihat dengan 5G, needs buat BTS-nya juga lebih lebih sophisticated. Plus ibaratnya mereka juga butuh additional coverage lagi. Jadi translasinya menurut kita room for growth-nya ada. Apalagi kita tahu ya dengan adanya kemarin penghapusan buat yang daftar negatif investasi buat khususnya di Menara, translasinya positif sebenarnya karena Mhm. dengan adanya ini room for acquisition-nya ada. Jadi emiten atau investasi dari luar mau ambil sektor Menara itu ada. Jadi itu ada room for merger acquisition. Jadi on the top line, on the sector side, kita ngeliatnya positif sebenarnya. Oke, kita ngeliatnya gimana dari Mhm. specific side. Jadi spesifik side-nya, kita ngeliat bahwa Mitratel ini kan dengan adanya ini cash-nya lumayan gede ya, dapatnya sekitar 25 triliun kalau nggak salah. Jadi transaksi itu positif, itu bisa expand mereka punya menara ke depannya. Karena dengan adanya Mhm. dana ini, dengan adanya support dari Telkom juga, kita lihat sih sebenarnya supportnya bakal positif ya. Karena dengan adanya, karena yang paling penting ya buat sektor menara itu tuh sebenarnya adalah neracanya atau tingkat utangnya. Jadi kayak misalnya dengan tingkat utang yang rendah atau dengan cash yang signifikan, mereka tuh room for expansion-nya tuh lumayan ada. Jadi Mhm. ibaratnya kalau mereka dapat dana, plus kalau kita lihat neracanya juga lumayan sehat, harusnya ini bisa translasi buat ekspansi ke depannya sih. Jadi kalau dari sisi Mitratel itu kita lihatnya positif. Cuman mungkin Mhm. downside risk-nya hati-hatinya adalah size-nya ya. Karena dengan size Baik. sebesar itu ya kita agak hati-hati nih kira-kira. Cuman kalau kita lihat kan statement terakhir kemungkinan kan dari sovereign wealth fund itu bisa masuk ke IPO ini. Jadi translasi harusnya sih dari sisi demand side itu harusnya sih masih bakal positif ya. Yang pertama nih Mas Niko katanya kalau dana terbatas mending incer saham IPO atau serok big cap aja buat cari cuan window dressing. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya gini ya, by average kalau misalnya buat Windows dressing itu emang trennya selalu positif ya. Jadi 8 bulan dari 10 tahun di market itu trennya selalu positif, market selalu hijau. 9 dari 10 bulan. Itu in Mhm. average indeks itu bisa naik sekitar 2,5 sampai 5%. Nah, jadi itu sebenarnya positif. Cuman sebenarnya kalau kita lihat mekanisme buat beberapa IPO, itu rata-rata
kalau yang 2021 aja ya, itu 1 minggu setelah mereka listing, mereka naik tuh bisa sekitar 58%. Kalau 1 bulan mereka bisa naiknya sekitar 128%. Cuman still depends ya, karena nggak semuanya itu rata-rata itu berarti semuanya akan naik. Ada yang turun, ada yang negatif. Cuman ibaratnya I can say sebenarnya 60-40 rata-rata IPO itu mekanisme buat 1 bulan dan 1 minggu itu trennya selalu positif. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau seandainya kita bisa pick company-company yang sebenarnya secara IPO valuation masih atraktif, bisnis modelnya juga bagus, kita lihatnya. Plus kalau kita lihat mereka punya earnings yang selalu trennya tumbuh, neracanya juga lumayan kuat. Kalau kita lihat sektornya juga sebenarnya masih provide banyak opportunity, harusnya menurut kita harusnya masih lebih menarik dibandingkan windows dressing in average dari sisi return. Cuman yang menariknya adalah kalau misalnya kita melihat apakah ambilnya big caps ya, kalau buat yang di buat window dressing, menurut kita nggak ke big caps ya, karena by percentage gitu ya, big caps itu naiknya tuh lebih sedikit sebenarnya ketika windows dressing, karena biasanya fund manager, pension fund, atau ibaratnya yang pengelola dana yang relatif besar gitu ya, mereka tuh pasti ambil saham yang relatif small size atau ibaratnya small cap, karena kalau mereka mau coba make up mereka punya portofolio, mereka taruh di saham-saham yang relatif size-nya lumayan besar, itu susah ngegerakinnya ya, karena mereka market cap-nya gede, liquidity-nya juga gede, mereka udah keluarin berapa, harganya nggak naik-naik. Cuman kalau yang buat small cap, itu lebih gampang sebenarnya dari sisi liquidity-nya lebih buat diangkat. Karena udah kelihatan sih sebenarnya. Kita juga udah coba lihat nih ibaratnya tren windows dressing dalam 10 tahun terakhir. Jadi by percentage, by hit rate itu biasanya saham-saham small cap yang umumnya secara hit rate ya. Hit rate itu adalah probability. Maksudnya jumlah naik dalam 10 tahun terakhir naik dibandingkan totalnya. Nah, itu yang lebih tinggi itu biasanya semua small cap dan rata-rata banyak ke komoditi. Nah, Baik. jadi itu sih sebenarnya kalau misalnya balik lagi sebenarnya ke preferensi investor ya, karena IPO ini bisa dibilang menarik dari sisi return, cuman intinya tetap ya high risk, high return, translasinya adalah resikonya adalah company-nya itu belum punya traction. Walaupun kita bisa melihat ya dari sisi prospectus 3 tahun terakhir, cuman kalau misalnya mereka listing, itu kan mereka akan lebih terbuka lagi terhadap investor, mereka bakal lebih disclose lagi data. Jadi mereka belum punya traction yang sebenarnya lebih panjang dibandingkan emiten-emiten yang udah listing lumayan lama di bursa ya. Baik, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang paling menegangkan nih, karena soal banting-membanting nih katanya. Pertanyaannya adalah kenapa tren IPO 3 hari naik, selebihnya dibanting? Ada apa sih sebenarnya? Apakah memang begini ya mekanismenya ya Mas Niko? Wah, kalau dibanting nih to be honest agak bingung juga sebenarnya. Cuman sih sebenarnya kalau on the fundamental side, saya ngeliatnya lebih kayak gini sih ya. Maksudnya ketika IPO itu kan biasanya company diperdagangkan murah, dan kalau ibaratnya mekanisme mereka assuming lah ibaratnya 3 hari itu naiknya sekitar mungkin I can say 50-70%. Nah, berarti kan ibaratnya valuasi mereka kan 70% lebih mahal dibandingkan ketika melakukan IPO. Dan di situ pasti investor akan melakukan kayak adjustment, oh comparisonnya sebenarnya dibandingkan dengan peers, ini posisinya tuh lebih mahal. Jadi attractiveness-nya udah berkurang, ibaratnya bisa dibilang upside-nya udah mulai limited. Limited itu berarti translasinya udah nggak atraktif tuh. Jadi ibaratnya investor itu pelan-pelan akan mengurangi porsinya. Jadi sebenarnya itu ya. Dan somehow mungkin juga kalau kita lihat, kalau misalnya ada banting-membanding seperti itu, translasi biasanya company-nya pasti secara fundamental side emang nggak begitu bagus ya. Jadi ibaratnya emang tujuannya buat ya digoreng aja gitu. Jadi dengan kayak bisnis model mungkin mereka ngeliat berat, cuman ibaratnya ada statement-statement yang sebenarnya kurang positif tuh. Jadi emang tujuannya membuat digoreng aja sih Mas.